Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi kita di mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-6 ya. Kita akan membahas mengenai gambar, model, dan semantik, terutama nanti ketika akan membuat atau merancang arsitektur enterprise. Pembahasan kali ini nanti akan membahas mengenai model ya, model, pemodelan, kemudian semantik ya. Nah, kita lihat dulu di sini ada sebuah pendahuluan yang menyatakan bahwa dalam banyak disiplin ilmu teknik, pemodelan sistem yaitu membangun model matematis untuk menggambarkan dan menjelaskan. Nah, kita sering melihat, terutama karena kita di disiplin ilmu teknik ya, ketika ada sebuah sistem ingin dibangunkan sebuah model atau dirancang, maka kita membutuhkan sebuah pemodelan ataupun katakanlah rancangan dalam bentuk penggambarannya adalah bisa dalam bentuk matematis ya, ataupun dalam bentuk simbol-simbol. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk ini sebagai kita katakan sebagai alat komunikasi antar kita ya, atau internal daripada pengembang ya, atau ketika ada sebuah pemodelan sistem terutama ya, maka kita bagaimana mengkomunikasikannya antara satu bagian dengan bagian yang lain atau suatu domain dengan domain yang lain, itu menggunakan model matematis ya. Seperti contoh misalnya, kalau teman-teman karena ini sudah dipelajari ya, contohnya misalnya ketika teman-teman merancang sebuah database, maka di sana ada pemodelan ataupun ada simbol-simbol yang digunakan untuk membuat database. Misalnya kita kenal dengan yang namanya Entity Relationship Diagram atau IRD. Nah, di sana ada penulisan model matematis ya, atau misalnya penggambaran simbol-simbol yang terjadi di sana. Bagaimana bentuk simbolnya, kemudian dan di sana ada artinya gitu ya. Ada bentuk persegi panjang, ada bentuk elips, kemudian kalau kita belajar aljabar relasional ada model matematisnya, ada tulisan omeganya, simbol matematis ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk menggambarkan atau untuk menjelaskan model ini adalah seperti ini gitu. Kemudian kalau teman-teman masih mengingat juga, nanti di kan ada yang namanya UML ya, atau flowchart lah katakan. Nah, nanti di sana ada penggambaran ya, penggambaran bagaimana flow-nya atau aliran datanya dari start sebuah sistem sampai dengan selesai ya. Nah, ini dikatakan bahwa disiplin ilmu teknik ini, pemodelan sistemnya yaitu membangun model matematis untuk menggambarkan dan menjelaskan. Namun dalam arsitektur lebih ada kecenderungan untuk menggantikan model matematis ini dengan visualisasi ad hoc ya, supaya nanti memudahkan para stakeholder mengerti dan memahami apa sih maksud dari simbol ini gitu ya. Di sini kita perlu mengacu pada konsep yang terlibat, tetapi juga mengacu pada bentuk untuk disajikan. Konsepnya seperti apa, kemudian bagaimana penyajiannya ya, disebut sebagai konten dan visualisasi. Misalnya nih, kita maksudkan dari sebuah input itu visualisasinya seperti apa. Misalnya kita tahu bahwa input itu contohnya adalah memberikan sebuah masukan ya, maka dalam tampilan visualisasinya adalah ada tombol menu gitu ya, ada tombol katakan ada tombol login, maka itu adalah sebuah start dari atau
apa namanya, simbol input di dalam memvisualisasikan pemodelan tersebut. Nah, itu ya pendahuluannya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada sebuah pengantar yang mengatakan bahwa perusahaan itu membutuhkan pendekatan arsitektur terintegrasi dan telah mengembangkan praktek arsitekturnya sendiri ya. Namun, mereka kurang pengalaman untuk dukungan dalam rancangan, komunikasi, realisasi, dan manajemen arsitektur. Sehingga dalam situasi yang ideal akan kita butuhkan sebuah model tunggal untuk arsitektur enterprise di mana nanti kita bisa memastikan bahwa bagaimana koherensi dan konsistensi antara seluruh bagian yang berbeda-beda tersebut. Jadi ketika dibangunkan sebuah pemodelan di dalam arsitektur enterprise atau terutama ketika ingin memodelkan arsitektur, karena domainnya kan dari beberapa bagian yang berbeda. Bagaimana caranya supaya eh, bisa memastikan ini koherensi dan konsistensi datanya tetap terjaga ya. Dengan model tunggal akan lebih memungkinkan untuk membuat teknik yang baik untuk visualisasi dan analis arsitektur enterprise. Bahkan bila model ini belum lengkap dan belum konsisten sepenuhnya. Jadi akan dibuatkan sebuah pemodelan tersendiri khusus untuk bagaimana enterprise-nya itu sendiri ya. Karena di setiap perusahaan itu kan memiliki core bisnis yang berbeda-beda, maka pemodelannya pun akan berbeda sesuai dengan kebutuhan daripada bisnis yang ada di enterprise tersebut, sehingga modelnya atau pemodelannya itu jadi disesuaikan dengan kebutuhan daripada enterprise-nya itu sendiri. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya model simbolik dan ada yang namanya model semantik ya. Di sini kalau kita lihat penggambarannya, enterprise has arsitektur. Sebuah perusahaan ini memiliki arsitektur ya, di mana nanti diekspresikan menggunakan simbolik model atau model simbolik dan diabstraksikan dengan semantik model. Ya, dengan semantik model. Kemudian dari antara simbolik model ke semantik model ini diinterpretasikan. Jadi bisa kita katakan bahwa sebuah model simbolik ini mengekspresikan properti arsitektur dari sistem dengan menggunakan simbol yang mewakili dunia nyata. Jadi dia menggunakan simbol-simbol ya. Misalnya kalau di use case, kalau teman-teman lihat ada kan yang namanya actor, simbolnya itu adalah gambar orang contohnya ya. Jadi dia disesuaikan dengan diwakili dengan dunia nyatanya seperti apa. Nah, sementara sebuah model semantik ini adalah sebuah interpretasi dari model simbolik. Dia mengekspresikan arti dari simbol dalam model tersebut ya. Semantik ini adalah interpretasi dari model simbolik tadi. Jadi kalau misalnya kita kasih simbol di dalam pemodelan tadi, contohnya misalnya ada sebuah input, bagaimana model semantiknya secara visualisasi nanti akan digambarkan dalam adanya tombol menu atau adanya tombol login yang dianggap sebagai sebuah start daripada dimulainya sebuah sistem ya. Nah, seperti itu. Jadi sebuah model semantik ini adalah interpretasi dari model simbolik, mengekspresikan arti dari simbol dalam model tersebut. Nah, ini dia model simbolik ya. Model simbolik ini adalah sifat arsitektur sistem yang mengandung simbol-simbol yang merujuk pada penjelasan nama jenis model. Peranan simbol ini penting karena akan sulit membicarakan sistem tanpa simbol. Ya, tadi dikatakan di awal bahwa simbol ini sebagai media atau komunikasi untuk melihat bagaimana menafsirkan sebuah pemodelan ya.
Jadi simbol ini nanti digunakan sebagai media komunikasi dan penafsiran kepada stakeholder sesuai dengan penggambaran pemodelan dengan simbol ini. Jadi ada terjalin komunikasi baik kita pengembang dengan stakeholder. Ketika para pemangku kepentingan merujuk pada arsitektur dan sistem, mereka dapat melakukannya hanya dengan menafsirkan simbol dalam model simbolik. Misalnya nih, contohnya adalah Director Responsible for Employee. Jadi terlihat di sana bahwa seorang direktur ini nanti akan bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawannya. Nah, ketika digambarkan hanya dalam bentuk seperti ini ya, ini akan terbaca oleh stakeholder. Oh, maksudnya adalah nanti seorang direktur ini akan bertanggung jawab penuh terhadap karyawannya gitu. Jadi dibentuk dalam bentuk gambar, dalam bentuk simbol eh, supaya memudahkan komunikasi daripada dituliskan dengan tulisan tangan, bukan dengan kata-kata misalnya ya. Jadi simbol itu membuat kita mungkin merasa lebih mudah memahaminya daripada tulisan ya, daripada tulisan yang panjang. Lebih enak ketika membacanya adalah apabila menggunakan simbol-simbol. Nah, itu tadi model simbolik. Kemudian ini adalah model semantik. Ini interpretasi dari sebuah model simbolik yang menerangkan makna di model simbolik tersebut. Model semantik ini adalah suatu abstraksi dari arsitektur. Hubungannya dengan model simbolik biasanya lebih dipahami melalui operasi dan objek matematika. Nah, tadi itu antara pemahaman model simbolik dengan model semantik. Model semantik itu adalah interpretasi ya, bagaimana menginterpretasikan simbol tadi ke dalam bentuk, biasanya dia menggunakan objek-objek matematika. Tadi sebelumnya saya katakan bahwa ketika kita membaca sebuah pemodelan itu akan lebih mudah ketika digambarkan dalam bentuk simbol-simbol ya, atau makna semantik daripada tulisan yang panjang ya. Nah, kemudian ini ada namanya Archimedes. Ini adalah sebuah notasi untuk menggambarkan entitas dan relasinya dalam sebuah enterprise arsitektur. Jadi adalah khusus untuk notasi pada enterprise arsitektur ya. Ada entitas dan ada relasinya. Di mana Archimedes ini dikeluarkan oleh The Open Group, yaitu lembaga yang menghasilkan mengenai arsitektur seperti TOGAF ya. Jadi ini adalah sebuah lembaga, The Open Group Architecture Framework. Nah, bagaimana notasi daripada Archimedes ini? Kalau kita lihat di sini, terutama versi 2.1, di mana nanti di dalam Archimedes ini, dia kan menggambarkan entitas dan relasinya. Ada yang namanya entitas core, kemudian extension, dan ada yang namanya relationship. Ya, ada yang namanya core, extension, dan relationship. Di mana nanti core ini ada penjabarannya lagi, core misalnya. Apakah dia core bisnis, application, ataupun yang teknologi. Di mana nanti ada yang namanya active struktural, behavioral, dan pasif struktural ya. Kemudian masih di dalam entitas extension, ini juga ada yang namanya motivation dan juga implementation dan migration ya. Kemudian di dalam entitas relationship ada yang namanya hubungan atau relationship secara struktural, dynamic, ataupun dengan yang lainnya. Penggambarannya nanti seperti ini. Secara garis besar notasi Archimedes-nya nanti digambarkan seperti ini. Ada entitas dan ada relasinya ya. Kalau teman-teman ingat seperti tadi saya katakan, kalau kita membuat entity relationship diagram juga ada maksud dari entitas itu seperti apa dan relasi itu seperti apa dan bagaimana penggambarannya ya. Nah, di Archimedes juga seperti itu. Ini terutama untuk menggambarkan entitas dan relasi dalam enterprise arsitektur ya. Nah, bagaimana sih simbol-simbol dari Archimedes ini? Seperti ini. Ada namanya node, ada namanya device,
sistem software, kemudian communication path, network, kemudian ada apa namanya ini, simbol-simbolnya, ada yang namanya composition, aggregation, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti penggunaan seperti yang kita lihat menggunakan UML ya, di mana di dalam UML pun ada pemodelan ya atau penggambaran di masing-masing diagram ya, mulai dari use case diagram, activity diagram, kemudian ada sequence diagram, deployment diagram. Nah, itu semua adalah merupakan pemodelan ya, pemodelan sebuah sistem menggunakan UML. Contohnya, ketika dia menggunakan activity diagram, maka nanti akan terlihat di sana bagaimana aktivitas atau flow atau aliran prosesnya dimulai dari start sampai dengan finish. Dimulai dari start, mulai, kemudian apa yang dilakukan akan dirunut di dalam penggambaran activity diagram sampai dengan terakhir di finishnya seperti apa. Itu misalnya yang activity diagram. Nah, biasanya penggambaran activity diagram itu adalah memudahkan kita sebagai media komunikasi ya. Ketika kita membaca pemodelan tersebut, nanti kita akan mikir, oh iya, berarti nanti rancangan aplikasinya setelah ini seperti ini, setelah ini seperti ini gitu ya. Ataupun dari sisi programmer dia juga akan bisa melihat eh, penggambaran ya atau interface yang akan dibangun nanti penggambarannya adalah seperti apa, bisa dibaca dari activity diagram. Nah, itu fungsi daripada bagaimana penjelasan tentang simbol, semantik, gambar-gambar dan sebagainya, di mana nanti tujuannya adalah sebagai komunikasi, media komunikasi dengan para stakeholder ya. Nah, sampai di sini dulu untuk materi hari ini mengenai gambar, simbol, semantik yang ada terutama pada pemodelan arsitektur enterprise. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.